Setiap orang diajarkan untuk bersyukur, tetapi tidak semua orang mempunyai alasan yang sama untuk bersyukur. Ketika seorang bersyukur untuk apa yang dia peroleh, itu hal biasa. Atau ketika dia bersyukur untuk pencapaian yang dia dapatkan, prestasi yang dia terima, mungkin kenaikan jabatan dan berbagai macam hal yang ada di dalam hidup ini, dia rezeki misalnya, atau mungkin anugerah-anugerah khusus. Tentunya ini memberitahukan kepada setiap kita bahwa memang bersyukur itu sesuatu yang baik. Malah ada orang yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Namun ada orang yang bersyukur, dia rajin bersyukur tetapi dengan satu motivasi yang salah. Bersyukur yang justru dengan membanding-bandingkan diri. Aduh, saya senang karena saya tidak seperti orang itu. Aduh, saya selamat tidak seperti dia yang celaka. Dan sikap membandingkan ini tentu saja bukan sikap motivasi yang benar pula di dalam hidup kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kita perlu belajar untuk bersyukur tanpa membandingkan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini satu ayat yang kemarin sudah sempat dibacakan, hanya kita melihat satu ayatnya saja di Lukas 18 ayat yang ke-11. Saya bacakan ayat yang ke-11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Ungkapan ini merupakan penggalan dari kisah perumpamaan yang Yesus ajarkan untuk orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Dan fokus kita hari ini kepada orang Farisi yang justru dikatakan berdiri dan berdoa di dalam hatinya. Apakah salah berdiri? Tentu saja tidak. Apakah salah berdoa dalam hati? Tentu saja tidak. Caranya itu benar. Namun yang menjadi problem adalah hatinya. Di situ dikatakan bahwa, "Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Perhatikan bagaimana orang Farisi ini membandingkan dirinya dengan semua orang lain. Dan setiap orang yang membandingkan selalu hanya ada 2 resiko. Pertama, dia menjadi begitu bangga atas dirinya karena melebihi orang lain. Tapi sebaliknya dia bisa merasa begitu minder, merasa rendah diri karena tidak sama seperti orang lain yang dia idamkan atau yang dia anggap lebih baik dari dirinya. Selalu sikap pembandingan adalah sikap yang tidak bisa jadi landasan yang benar di dalam kita beriman. Karena membanding-bandingkan tentu saja ini membuat kita menjadi lelah. Selain itu, kita jadinya mengungkapkan syukur yang melihat ke sekitar kita, ke sekeliling kita, tetapi tidak melihat ke atas kita, yaitu kepada Tuhan yang harusnya alamat syukur kita ditujukan. Dan orang Farisi ini menjadi satu contoh sekaligus peringatan buat setiap kita. Karena apa yang dia katakan itu seringkali justru dalam hati kita juga miliki. Kita seringkali menghitung-hitung dan menyampaikan segala jasa kita kepada Tuhan kita yang sebenarnya hanya ingin diakui, hanya ingin diterima. Tetapi sesungguhnya Tuhan menerima kita bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena apa yang kita lakukan, dan juga apalagi bukan karena kita jadi lebih baik dari orang lain setelah membandingkan. Bukan itu. Tuhan justru mengajarkan kepada kita untuk bersyukur sebab Dia yang baik, bukan kita yang baik. Bukankah di Mazmur dikatakan demikian? Bersyukurlah sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Berarti bersyukur yang terfokus kepada Tuhan, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu berarti berfokus kepada diri dan juga kepada orang lain.
Tapi bersyukurlah dengan berfokus kepada Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan selalu ingin bersanding dengan kita. Bukan kita membandingkan diri, tapi Tuhan yang ingin bersanding, menemani kita tanpa henti di sepanjang hidup kita, dalam segala keadaan kita. Inilah yang harusnya melimpahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Ajaib, penuh dengan kasih dan setia. Dan Tuhan juga mengasihi kita sepenuh hati. Mari kita belajar hari ini dari pelajaran orang Farisi yang Tuhan tegur dengan keras, dengan mengatakan bahwa orang Farisi itu justru sebagai orang yang tidak dibenarkan ketika dia pulang ke rumahnya, karena dia sedang membenarkan dirinya sendiri tanpa melihat kebenaran yang dari Tuhan sendiri. Karena itu, teruslah bersyukur, jangan berhenti bersyukur, tapi marilah pertajam syukur kita dengan motivasi yang benar, bukan membandingkan atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tapi bersyukur karena Tuhan tak henti ingin bersanding dengan kita, menemani kita, dan mengasihi kita. Syukurilah biar di akhir pekan ini kita boleh diisi hati kita dengan penuh ucapan syukur yang akan menjadi sebuah semangat lagi untuk menjalani hari-hari di kemudiannya. Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat bersyukur, bersyukur tanpa henti. Amin.